Gaji tunggal ASN. Tak lagi kejar honor dan proyek. Pemerintah sedang merancang sistem penggajian tunggal, single salary, bagi aparatur sipil negara, ASN. Kebijakan ini telah dituliskan dalam buku 2 Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, RAPBN, 2026 pada bagian kebijakan perakiraan maju belanja negara tahun 2026 hingga 2029. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hozin, mengatakan bahwa single salary yang dicanangkan pemerintah adalah bentuk transformasi manajemen ASN dan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Meski sudah dibuatkan payung hukum, aturan turunan terkait single salary ini belum termuat dalam UU ASN, termasuk aturan teknisnya secara perinci. Jika memang tahun 2026 akan diterapkan penggajian tunggal, kita tunggu bagaimana aturan teknisnya agar sesuai dengan spirit tata kelola manajemen ASN dan reformasi birokrasi, kata Gus Hozin. Politikus PKB ini menilai bahwa model penggajian tunggal ini cukup baik karena menghadirkan transparansi dan keadilan. Dengan sistem tersebut, tidak ada disparitas antar ASN karena terdapat tunjangan yang tersembunyi. Misalnya, ada juga spirit efisiensi anggaran karena lebih sederhana dan mengurangi duplikasi pembayaran. Mendorong integritas ASN karena tidak tergoda mencari tambahan dari honorarium proyek, dan model ini akan menjadikan standar nasional yang akan memudahkan penghitungan gaji secara adil dan kompetitif, katanya. Spirit dan teori single salary ini bagus. Tinggal aturan teknisnya kita tunggu, termasuk laporan atas uji coba di 15 instansi yang telah menerapkan single salary, ucapnya. Istilah single salary untuk ASN atau skema gaji tunggal ini akan memberikan hak penghasilan satu kali untuk pegawai negeri sipil, PNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Saat ini, PNS tidak langsung menerima penghasilan secara utuh, tetapi bertahap melalui beragam komponen. Secara umum, komponen penghasilan yang diterima oleh PNS terbagi menjadi 3, yaitu gaji pokok, tunjangan lauk pauk dan keluarga, serta tunjangan kinerja. Namun, tunjangan ini juga memiliki ragam tersendiri, seperti tunjangan khusus jabatan dan tunjangan kemahalan berdasarkan daerah tempat PNS mengabdi. Salah satu alasan rencana kebijakan ini diterapkan adalah untuk menjaga daya beli ASN setelah mereka memasuki usia pensiun. Gaji tunggal akan memberikan lebih banyak pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.